Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah anak-anak masih semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak berangkat? Kenapa Ali tidak berangkat? Oh, ternyata Ali sakit. Semoga lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran pagi hari ini yaitu tentang puisi rakyat. Belum masuk ke materi, apakah anak-anak tahu puisi rakyat itu? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan kasih tahu. Puisi rakyat adalah kesastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terdiri atas beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Jenis-jenis puisi rakyat itu ada 7. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, ketiga syair, keempat mantra, kelima karmina, keenam talibun, ketujuh seloka. Selanjutnya perbedaan syair, gurindam, dan pantun. Syair terdiri atas 4 baris dalam sebait dengan isi semua di setiap barisnya. Bersajak a lebih dari 1 bait. 1 baris terdiri atas 4 kata tidak terkait dengan aturan. Sedangkan gurindam terdiri atas 2 baris bersajak aa. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban atau konsekuensi dari baris pertama. Sedangkan pantun terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, terdiri atas sampiran dan isi. Baris ke-1 dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Dalam 1 baris terdiri atas 4 kata bersajak atau berirama ABAB. 1 bait cukuplah, terikat dengan aturan. Menelaah pantun, gurindam, dan syair. Anak-anak bisa simak pantun di atas. Pada penyajian pantun di atas, 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik ke-1 dan kedua dalam larik ketiga dan keempat tidak berhubungan, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik ke-1 dan larik kedua menggunakan kalimat perintah. Sedangkan larik ke-1 dan larik kedua merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik ketiga dan keempat merupakan kalimat saran dan pola hubungan syarat. Pada larik ketiga dan keempat merupakan hasil. Lalu larik ketiga dan keempat merupakan 1 kalimat majmuk. Selanjutnya itu gurindam. Pada penyajian gurindam di atas, 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik
Ke-1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada lari kedua, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Lari pertama itu bisa isi, dan pada lari kedua itu kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Nah, yang syair anak-anak bisa lihat juga di atas ya. Pada penyajian syair di atas, satu bait terdiri atas 4 larik, pola rima sama AAA. Keempat larik syair itu merupakan isi dan terikat dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik pertama menggunakan kalimat untuk menyapa atau menggunakan kata seru hai. Larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah pada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik keempat pada kutipan syair di atas merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik kedua dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata pada syair di atas sangat indah dengan makna yang dalam. Sebelum memasuki materi makna kata dalam puisi, anak-anak bisa berdiskusi dengan dengan menelaah pantun, gurindam, dan syair yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya itu anak-anak saya kasih waktu 30 menit dan didiskusikan di depan, serta kelompok lain bisa mengomentari atau memberi saran. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan kata dalam puisi. Makna leksikal: suatu yang berkaitan dengan kata atau kosakata. Contoh, modal kata dan perbandingan. Makna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Konotatif merupakan kumpulan asosiasi-asosiasi perasaan yang terkumpul dalam sebuah kata, diperoleh dari setting yang dilakukan atau yang dilukiskan. Literal dan non-literal. Dalam hal itu dibagi menjadi 7 bagian, antara lain yang pertama itu homonimi, yang kedua polisemi, yang ketiga sinonimi dan antonimi, yang keempat hiponimi dan hiperonimi, yang kelima meronimi, yang keenam makna asosiatif dan afektif, yang ketujuh makna situatif. Ya, baik, pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan? Kalau tidak ada, semoga materi yang Bapak sudah sampaikan bermanfaat. Jangan lupa belajar dan Bapak kasih tugas di rumah, itu mengerjakan uji kompetensi dalam buku LKS Bahasa Indonesia halaman 59.
Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.